Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh berkumpul sekalipun kita online di rumah kita sendiri-sendiri. Kita boleh beribadah pada hari Minggu ini. Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Akan kita mulai ibadah kita. Kita pujikan dengan hitung jemaat angka 3, bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada minggu pagi ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara semua? Sehat? Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan diri di dalam doa. Kita berdoa, saya hantarkan. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami diberikan kesempatan kembali di Minggu tanggal 31 Januari 2021 ini untuk beribadah. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya di dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan sendiri yang akan memberkati. Pada hari ini juga kami hendak mendengarkan taburan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Kami mohon berkat Tuhan sehingga iman kami semakin ditumbuhkan dan kami mampu melakukan iman kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakan nats kita pada hari ini, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 untuk kita semua. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat, itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom, tetap semangat di dalam kehidupan kita. Hari ini bersama-sama dengan rekan-rekan gereja kita, Sesinode GKJ, tema kebersamaan kita adalah bijak dalam bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang dibekali oleh orang tuanya, yaitu ilmu pengetahuan. Ketika anak sudah mulai waktunya belajar, dia disekolahkan dari jenjang yang paling bawah sampai ke jenjang yang paling tinggi. Tentu semua itu diupayakan supaya apa? Supaya anak kita itu mendapatkan ilmu pengetahuan dan itu bekal bagi kehidupan mereka. Mungkin bisa jadi orang tua tidak bisa memberikan bekal harta, tetapi ilmu pengetahuan agar mereka bisa bertahan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah itu baik? Baik. Bekal itu diberikan supaya kita bisa menapak masa depan, meraih mimpi-mimpi kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dibekali dengan ilmu pengetahuan, apa yang harus kita lakukan? Tentu ketika kita dibekali dengan ilmu pengetahuan, seyogyanya kita sebagai umat percaya semakin hari semakin juga menundukkan diri. Seperti ilmu padi begitu. Semakin berisi maka dia akan semakin menunduk. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, tentu seperti ilmu padi tadi itu tidak mudah. Seperti membalikkan telapak tangan, tidak mudah. Itu butuh proses yang panjang. Manusia pasti akan belajar dari setiap kesalahan-kesalahannya. Tidak ada orang yang sempurna. Dari kesalahan satu, manusia pasti belajar, oh ya aku tidak boleh seperti ini, aku tidak boleh seperti itu. Dia akan belajar, dan pada waktunya akan mencapai kepada kesempurnaan. Demikian juga, kebijaksanaan itu bukan proses yang mudah. Apakah orang tua itu sudah dianggap bijaksana? Bisa jadi iya, tetapi bisa jadi juga belum bijaksana. Sehingga usia tidak menentukan kebijaksanaan seseorang, tetapi kebijaksanaan seseorang adalah sebuah pelajaran yang harus kita terima. Hari lepas hari kita menerima, kita belajar, dan akhirnya kita bisa menjadi bijak. Dan itu butuh proses. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Di Kapernaum ada sebuah rumah ibadat atau sinagoge lebih dikenalnya, di mana di situ umat berkumpul. Ya, kalau sekarang gereja begitu. Di mana mereka mendengarkan firman Tuhan, di mana mereka bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Walaupun pada waktu itu masih terdapat gulungan-gulungan, bukan seperti sekarang dalam bentuk buku. Tetapi mereka menggumuli firman Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, mereka menggumuli, mereka berdiskusi tentang firman Tuhan. Nah, di sini ada yang menarik, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ternyata apa? Ternyata iblis pun bisa masuk ke rumah ibadat. Bayangkan. Iblis pun bisa masuk ke rumah ibadat. Jadi bukan berarti rumah ibadat itu tersuci, tidak. Di sini dikatakan, ya, pada ayat yang ke-23, pada waktu itu dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Loh, bayangkan, di dalam rumah ibadat, di tempat di mana Tuhan Yesus ada, ternyata juga iblis bisa memakai, bisa hadir di tengah-tengah orang. Untuk apa? Untuk menggoda. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini artinya di dalam persekutuan kita tidak akan pernah bisa lepas. Iblis bisa memakai siapa saja, bisa ada di dalam diri kita untuk memecah belah kehidupan kebersamaan kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-23 jelas, di situ ada Yesus, tetapi ternyata apa? Roh jahat pun hadir di tengah-tengah rumah ibadah. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu. Tetapi pelajaran ini mau mengisahkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa rumah ibadat gedung ini adalah gedung. Sebenarnya rumah ibadat yang sesungguhnya adalah hati kita.
Ketika kita masuk rumah ibadat tetapi hati kita tidak fokus kepada Tuhan. Ketika kita masuk rumah ibadat, hati kita sudah dengki, kita sudah marah kepada orang lain. Maka bisa jadi iblis ada di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam ayat yang ke-23. Bahkan ayat yang ke-24, ketika ada seorang yang kerasukan roh jahat mengatakan demikian. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di situ ungkapan-ungkapan yang terjadi bahwa sebenarnya iblis juga tidak senang dengan pemberitaan Tuhan Yesus. Kehidupan kita juga sama sebenarnya. Di dalam persekutuan kita juga tidak sama. Bisa jadi ya, iblis menggoda kita dengan banyak-banyak perkara yang bisa memecah belah persekutuan kita. Memecah belah keluarga kita, bisa. Iblis bisa masuk dalam rupa apapun, peristiwa apapun bisa. Tetapi di sini kita disadarkan bahwa kita harus belajar bijak. Mana ini dari Tuhan, mana ini bukan. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwa kita diminta untuk bijak dalam bertindak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti persekutuan yang ada di Kapernaum itu tidak dikuduskan oleh Tuhan. Tidak. Tetapi bisa jadi iblis memakai itu semua untuk apa? Untuk mencela Tuhan Yesus. Mereka memakai setiap kesempatan-kesempatan yang ada untuk apa? Untuk meniadakan Tuhan Yesus. Maka muncul ayat yang ke-24. Apa urusanmu dengan kami? Iblis marah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga pada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28, di situ Tuhan Yesus kemudian menghardik roh jahat yang kemudian meninggalkan tubuh daripada orang yang kerasukan tadi. Di sini butuh kebijaksanaan. Kita hidup juga demikian. Seperti minggu lalu, kita belajar bagaimana kita bersama-sama harus seimbang di dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita itu pasti membutuhkan hal-hal ragawi, penting, tetapi kita tidak boleh lupa, ada sisi rohani yang juga harus kita penuhi di dalam kehidupan kita. Persekutuan kita juga demikian. Kita harus juga bijak menjaga persekutuan kita. Memang dengan adanya ilmu pengetahuan, banyak sekali pendapat-pendapat, dengan banyaknya ilmu pengetahuan, kita bisa ngomong apapun juga, tetapi kita diingatkan, apakah itu membangun apa tidak di dalam persekutuan kita. Bila itu tidak membangun, ya mending itu kita singkirkan. Kira-kira apakah yang saya ungkapkan ini memecah belah enggak? Kalau memecah belah, ya mending kita diem. Mending kita tidak melakukannya. Bisa jadi ini benar, tetapi tidak tepat pada waktunya. Sehingga kita dibutuhkan kebijaksanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah. Seperti seorang ayah, seperti seorang ibu, tentu tidak mudah. Mereka sudah dewasa, tetapi apakah mereka tidak pernah melakukan kesalahan dalam mendidik anak? Pasti pernah. Ini proses belajar. Kehidupan kita juga demikian. Kebersamaan kita itu juga proses belajar. Tidak ada yang sempurna, tetapi mari kita semakin membangun, menguatkan, mendukung. Supaya apa? Supaya semuanya dapat berjalan. Baik itu sisi jasmani maupun sisi rohani. Semua berjalan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Itu yang paling penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mencela itu mudah. Tetapi ketika kita membangun itu yang tidak mudah. Tanggung jawab kita adalah bahwa kita harus membangun persekutuan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita semakin hari kita harus belajar bijak. Seperti padi tadi. Semakin banyak isinya, dia semakin menunduk. Kehidupan kita pun juga demikian. Mari kita belajar bijak. Melihat segala sesuatu dengan dengan kepala yang dingin, dengan mata yang jelas. Supaya apa? Supaya jelas apa yang terjadi. Tidak hanya asal kita mengatakan ini dan itu, tidak. Tetapi mari dengan lengkap kita berduduk bersama, tapi ingat, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, tetapi dalam rangka untuk membangun. Mari saudaraku, di minggu-minggu kita ini, kita diingatkan bersama-sama
bahwa tanggung jawab kita adalah memelihara persekutuan kita, memelihara gereja kita, memelihara keluarga kita, memelihara masyarakat kita. Mari kita bijak dalam segala hal, supaya apa? Semua mendapatkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami diingatkan bahwa di dalam persekutuan kami diajar untuk semakin bijak. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah keluarga besar kami, yaitu gereja kami, keluarga lebih besar kami, yaitu masyarakat kami, agar kami mampu bijak di dalam setiap kehidupan yang kami terima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang kita terima, dan patutlah kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Nats firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 11, ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memberikan syukur kita kepada Tuhan dengan lantunan pujian hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat, berdoa syukur, dan berdoa penutup. Mari saya hantarkan. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami Tuhan, kuduskan, dan biarlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus berkati majelis gereja yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat surgawi, sehingga semua dapat menjadi kecukupan bagi kebutuhan pelayanan di gereja kami. Terima kasih pula Tuhan atas setiap keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami, orang tua kami, saudara kami, di mana pada saat ini karena fisik orang tua kami ini Tuhan sakit, keluarga kami juga ada yang sakit, kiranya juga Tuhan menolong dan menyertai sehingga pemulihan terjadi atas keluarga-keluarga kami yang mengalami keterbatasan fisik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan angkat pergumulan mereka dan Tuhan sendiri yang akan menyertai sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat bertahan di dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang merindukan pekerjaan. Apapun pekerjaan mereka Tuhan berkatilah. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati. Setiap usaha-usaha yang dilakukan juga Tuhan sertai, sehingga penyertaan Tuhan dirasakan oleh seluruh warga jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah gereja kami Tuhan dimanapun berada.
terkhusus yang ada di GKJ Petoran, juga Tuhan sertai. Demikian juga kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, baik itu pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi yang ada, walaupun dalam masa pandemi tetap menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Berkati pula ya Bapa, lembaga-lembaga Kristiani dimanapun berada, baik itu pendidikan maupun lembaga kesehatan, Tuhan pakai untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terlebih lagi, lembaga kami TK Kristen Petoran, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati pula. Bangsa dan negara kami ya Bapak, kami juga menyerahkan pemerintah kami, apapun yang dilakukan, biarlah ini menjadi upaya untuk semakin mensejahterakan seluruh warga masyarakat Indonesia. Tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan telah memilih pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama jajarannya sampai ke Bapak Ibu RT RW kami. Kami serahkan semuanya, biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih, inilah doa kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati. Kami akan akhiri doa kami akan akhiri ibadah kami pula. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang menguatkan. Biarlah melalui ibadah online ini, kami bisa mewujud nyatakan ibadah yang sesungguhnya di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah doa kami, dan kami akan akhiri doa kami. Dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan gereja dan orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai umat yang percaya, mari kita semakin belajar bijak di dalam kehidupan ini. Nggak ada sekolahnya, tetapi melalui kehidupan pemberian Tuhan, itulah kita akan belajar semakin bijaksana. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.